Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan bahasan tentang mengubah bentuk mekanik menjadi persamaan diferensial. Pada materi yang lalu kita sudah pernah bahas tentang mengubah bentuk mekanik menjadi persamaan diferensial, ya. Mohon untuk melanjutkan ke materi ini bisa mengulang kembali materi yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, ya. Jadi untuk mengulang kembali, maksud saya untuk meneruskan materi sekarang, maka diharapkan Anda menyaksikan video yang telah saya susun pada kesempatan sebelum ini. Jadi pada kesempatan lalu kita sudah pernah bahas tentang mengubah bentuk mekanik menjadi persamaan diferensial. Pada kesempatan sekarang saya akan meneruskan materi itu, yaitu yang kemarin yang sempat terhenti, yaitu sampai persamaan diferensial, ya, sampai persamaan diferensial. Ya, baik, ya. Baik, kita lihat di sini. Jadi persamaan diferensial yang sudah kita dapat di materi sebelumnya, ya, saya tekankan lagi, mohon dibaca ulang, ya, materi video sebelumnya. Jadi supaya bisa Anda memahami materi ini. Jadi di materi berikutnya materi sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan diferensial, ya, yaitu dy plus kv kali y per a sama dengan kv kali x per a. Sebelum kita lanjutkan, maka saya ulang kembali bahwa dalam persamaan diferensial ini ada dua jenis, ya, dua jenis besaran, yaitu yang pertama variabel dan yang kedua adalah konstanta, ya. Pada materi ini, ya, pada persamaan diferensial ini, itu yang menjadi variabel adalah y, ya, dan x. Kemudian yang menjadi konstanta adalah kv dan a, di mana x adalah inputan dan y adalah output, ya, sesuai dengan di persamaan di awal, ya, di sini, ya, kita lihat ini. Jadi x sebagai input dan y sebagai output. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan persamaan diferensial, ya, jadi bentuk persamaan diferensial ini bisa bentuknya itu macam-macam, ya. Bisa ada yang menotasikan dy dx kv per y kali kv per x. Tapi di sini saya membuat notasi yang disesuaikan dengan materi kita, yaitu bentuk persamaan diferensial menggunakan notasi d besar, ya. D besar dan y-nya adalah sebagai output, ya. Yang mana D ini adalah persamaan diferensial dari variabel Y terhadap waktu, terhadap T. Jadi bukan terhadap X di sini. Baik, sekarang kita lihat. Adapun selanjutnya untuk persamaan diferensial ini kita harus menggunakan teori matematik, ya, yang sudah mungkin yang pernah Anda di semester 1 pernah mengikuti, ya, yaitu transformasi Laplace, ya.
Saya ulang kembali ya, bahwa transformasi Laplace itu adalah suatu metode ya, atau salah satu dari sebuah metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya, multi order ya, atau multi kuadratik. Jadi transformasi Laplace ini suatu metode ya, dari salah satu sekian metode, kira-kira ada 13 ya. Kalau Anda punya buku Erwin Kreisig, itu ada sekitar 13 metode dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Dan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace adalah metode yang paling sesuai untuk order-order yang tinggi. Namun pada kesempatan ini saya akan mencoba dari persamaan matematik kita gunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan masalah yang ordernya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi. Jadi hanya satu order dan dua order. Baik, sebelum terus kita akan lihat apa sebenarnya tahapan dalam menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode transformasi Laplace. Untuk menyelesaikan metode transformasi Laplace ini, tahapannya adalah sebagai berikut. Jadi pertama adalah persamaan diferensialnya ya, yang akan dicari solusinya. Kemudian yang kedua dilaplaskan ya. Yang ketiga dihitung dalam dunia Laplace. Dan yang terakhir adalah diinverskan. Jadi secara global ini untuk mendapatkan solusi persamaan diferensial itu seolah-olah dimasukkan ke dunia Laplace ya. Kemudian di dunia Laplace dihitung, kemudian setelah diperoleh maka di Laplace inverskan. Berarti dimasukkan ke dunia bilangan real ya. Nah, setelah di Laplace inverskan maka kita akan memperoleh solusi persamaan diferensial ya. Jadi tahap yang pertama itu adalah dilaplaskan ya. Jadi persamaan diferensial mau order 2 atau order 3, kemudian kita akan dilaplaskan. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Di teori matematik ya, kita pernah bahas mungkin dulu bahwa melaplaskan order itu ya. Jadi misalkan kita punya persamaan diferensial yang ini nih ya, d kuadrat ct ya, ditambah misalkan d kuadrat ct, d pangkat 3 ct atau ct dan sebagainya. Yang mana untuk melaplaskan adalah dilaplaskan dulu suku-sukunya ya. Suku-suku persamaan diferensial dilaplaskan dulu. Nah, untuk melapaskan suku persamaan diferensial tergantung order. Kalau 3 order, maka ini akan berbentuk d pangkat 3 itu dilaplaskan dengan logo, dengan dengan L gini Laplace. Menjadi S kuadrat CS min S kuadrat C0 min C aksen 0 min C double aksen. Kalau Laplace-nya order 2 itu jadi S kuadrat CS, SC0, C aksen 0. Kalau ordernya 1, DCT, SCS, C0. Kalau bukan diferensial ya, atau suatu variabel itu sendiri, itu SCT, CS. Kalau dia Laplace-nya adalah konstanta, maka jadi K per S. Nah, untuk materi ini ya, karena ini bentuknya bukan ini untuk aplikasi, jadi untuk memudahkan ya, menyambungkan si DCT ini kita ganti dengan notasi Y. Sebenarnya nilai sama aja itu juga ya. Jadi CT itu sama dengan Y. Jadi Y itu sama dengan CT sama juga. Sehingga dilaplaskan tiap order menjadi sama seperti atas, cuma diganti dengan
notasi, ya, notasinya. Jadi diganti dengan Y. Kemudian langkah selanjutnya, ya tahapnya itu adalah lakukan langkah selanjutnya proses di Laplace. Nah, proses di Laplace ini akan raga panjang ya, yaitu kebanyakan menggunakan namanya pecahan parsial ya. Pecahan parsial itu ada di buku Kalkulus Edwin J. Parcel bab terakhir ya. Yaitu di materi persamaan diferensial ya. Ada juga persamaan diferensial di Edwin J. Parcel, cuma dia metodenya bukan metode Laplace ya. Jadi dia menggunakan metode lain. Kemudian setelah proses Laplace, maka langkah terakhir adalah melaplace inverse, jadi membalikan. Kalau tadi melaplaskan, kalau ini melaplace inverse-kan, membalikan. Nah, untuk melaplace inverse-kan, ini metodenya menggunakan tabel yang sudah ada, namanya tabel Laplace inverse. Ya. Yaitu, ini ada di cara membaca tabelnya itu begini. Jadi bagian yang sebelah kanan ini adalah Laplace, dunia Laplace ya. Sedangkan bagian kirinya itu adalah bilangan real. Jadi kalau ini bilangan Laplace, ini bilangan real. Jadi kalau misalkan di Laplace itu ada 1/s, di realnya itu 1. Misalkan di sini 8s, di Laplace inverse kan menjadi 8. Misalkan di ininya 10/s, ini menjadi 10 gitu ya. Jadi ketika suatu variabel ya, suatu konstanta dilaplaskan, maka suatu konstanta per Laplace ya, per S yang tadi di dalam dunia Laplace ini, di Laplace inverse menjadi konstanta itu sendiri. Kemudian apabila 1/s min A di Laplace inverse kan menjadi eksponen A pangkat T. Nah, ini perlu Anda pahami bahwa di tabel ini S min A ya, S min A. S min A itu bukan berarti kalau misalkan di soalnya di hasil Anda di Laplace itu S plus A terus tidak bisa diinverse kan, tidak ya. Jadi ketika kita menemukan 1/s plus A ya, maka kalau di sininya minus kemudian di sininya A-nya plus, maka A-nya plus ya di sini kalau kasus. Tapi kalau ininya plus, A-nya plus, maka A-nya di sini menjadi minus gitu. Jadi dibalik gitu. Jadi kalau di 1/s plus A itu eksponen itunya menjadi min A. Ya, kayak gitu. Kemudian ketika min 1/s min A ya di Laplace inverse kan ini menjadi min eksponen AT. Jadi min. Jadi kalau ini min ya ini min. Ya kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya, jadi bentuk-bentuk Laplace yang ada di sini itu diinversekan menjadi begini. Jadi menginversekan itu membalikan dari posisi Laplace menjadi ke bilangan real. Ya kayak gitu. Sekarang kita akan selesaikan contoh pada kasus bentuk mekanik yang saya tadi udah bahas di atas. Jadi kita memiliki persamaan dy plus kv kali y per a, kv x per a. Di sini yang jadi input adalah x, menjadi output ada y. Tapi dalam persamaan ini mengandung unsur persamaan diferensial. Ya. Ada persamaan diferensial, gimana cara ngitungnya? Kan kalau bukan persamaan diferensial ini, kalau bukan persamaan diferensial ini kan susah, nggak bisa dihitung. Ini bentuknya begini, jumlahkan nggak bisa. Gimana caranya gitu mendapatkan nilai y-nya ini? Maka sebelum menjawab ya, kita lihat catatan penting bahwa nilai x pada soal biasa dimasukkan terlebih dahulu sesuai dengan input awal. Jadi biasanya kalau di soal itu nilai x-nya itu dimasukkan.
apa nilai 1, nilai 2, dan sebagainya sebagai input ya. Jadi inputnya dimasukkan nilainya, si nilai X ini dimasukkan inputnya, misalkan gimana respon transien pada input nilai 2 atau nilai 3 gitu ya. Maka nanti si nilai X ini untuk memudahkan kita masukkan dulu nilainya ya, supaya nanti persamaannya menjadi lebih sederhana. Kemudian yang kedua adalah kondisi sistem kendali. Biasanya dimasukkan namanya kondisi awal ya. Apa yang dimaksud dengan kondisi awal? Kondisi awal itu kondisi di mana dia pada T berapa gitu kan. Ini kan suatu alat ya. Alat itu bergerak. Nah, bergerak itu pasti ada nilai T-nya ya. Apakah ada T0, T1, T2, T3 gitu. Nah, itu di soal akan dimasukkan. Jadi pada kondisi berapa T-nya, kondisi awalnya berapa gitu. Jadi unit step-nya dimasukkan, kondisi awalnya juga dimasukkan. Karena nilai dari 0 ini nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan diferensial. Nanti ini nilai kondisi awal itu nanti kita akan masukkan ya. Karena dalam transformasi Laplace atau dalam pemangkatan kendali itu bentuk diferensialnya adalah terhadap waktu ya. Baik, sekarang kita Laplacean. Untuk langkah pertama masukkan nilai 1 misal ya. Nanti ini tergantung soal ya. Ini tergantung soal ya. Jadi di soalnya misalkan transformasikan Laplace untuk X input 1 dengan bentuk mekanik seperti ini dan kondisi awal 0 ya, atau variabel T-nya 0. Kemudian kita masukkan nilai 1 sehingga persamaannya menjadi dy tambah kv per y per a sama dengan kv per a ya. dy plus kp per y per a kv per a. Jadi ini kira-kira ya setelah dimasukkan nilainya 1. Nggak selalu 1 ya, bisa jadi 2, bisa 3, bisa 4, bebas. Itu nanti tergantung soal. Kemudian langkah 2 adalah semua suku-suku itu dalam persamaan dilaplaskan ya. Jadi misalkan dy plus kp kali y per a sama dengan kp per a ini nanti dilaplaskan semua. Dari mulai suku dy, suku kv kali y, suku kv per a. Yang pertama yang paling mudah cara menjawabnya itu adalah suku dulu, suku pertama dulu. Misalkan dy. dy kita laplaskan dulu satu suku. Nah, untuk melaplaskan dy yang termasuk dengan diferensial orde 1, maka Anda lihat yang ini ya. Yaitu yang ini nih. Jadi kalau satu suku itu dilaplaskan menjadi SCS min C0 ya. Jadi Anda tulis di sini SCS min C0. Baik. Kemudian karena di soal ini untuk analisisnya pada T sama dengan 0 atau kondisi awal, maka boleh ya. Ini kita lihat di sini kondisinya kalau C0 itu sama dengan 0. Jadi kondisi awal dianggap 0. C0 itu dianggap 0 lah gitu. Sehingga hasilnya masukkan nilai C0. Jadi di sini di ujung ini jadi nilainya menjadi 0. Sehingga Laplace dari dy hasilnya SCS saja ya. Jadi SCS saja. Baik, setelah itu setelah melaplaskan suku pertama, maka kita laplaskan suku kedua. Suku kedua itu Laplace kv kali y per a sama dengan kv per a. Nah, kenapa kp ini ke kiri ya? Karena kp per a ini ke variabel, jadi dia boleh kita pisahkan seperti halnya integral atau diferensial kan kalau
konstanta bisa kita pisahkan ya, sehingga bagian yang variabel aja yang dilaplaskan, yaitu Y, sehingga menjadi KP per A kali CS, karena di sini kan kalau satu variabel kan CS ya. Nih, jadi satu variabel LY sama dengan CS. Kemudian suku selanjutnya ya, suku selanjutnya adalah KV per A ya. Untuk KV per A ya, karena ini pool konstanta, maka dalam rumusan kalau pool konstanta maka KV per A itu menjadi 1 per S ya, 1 per S. Sehingga begini, jadi KP per A per S sebetulnya ini. Jadi KV per A per S. Ya, jadi LKP KP per S, karena X-nya kan 1 ya, jadi 1 per S ini. Nah, setelah selesai semua, maka gabung dari suku-sukunya. Jadi gabung suku pertama, yaitu dilaplaskan yang DY itu menjadi SCS. Kemudian yang kedua, yang Brownian yang nilai KP per A ini kita nilai yang X ini, maaf, nilai yang KV ini ya, KP per A ini kan kalau dilapaskan menjadi 1 per S. Ini nilai yang KV per LX ini menjadi 1 per S. Kemudian kita gabung suku-sukunya ya, yaitu yang nilai yang ini, yang suku pertama, ini adalah SCS, kemudian suku yang kedua CS, dan suku yang ketiga adalah KV per S. Sehingga sudah digabung begini, maka SCS plus KP per A, CS KP per kali 1 per S. Sehingga jadi begini. Nah, selanjutnya kita pisahkan CS dan S ya, kita pisahkan. Sehingga CS ini ke kiri, sisanya tinggal S plus KV per A. Jadi sama dengan KP per S. Kemudian misal saya ganti ya, supaya nggak ribet karena ini konstanta, jadi kita ganti aja M, suatu notasi M. Misalkan KP per A kita ganti M supaya nggak ribet, maka si CS ini pindah ke bawah ya, secara matematik, maka diperoleh CS sama dengan M per S plus M ya, kayak gitu. Kemudian pisahkan pecahan menjadi yang sederhana. Ingat, pecahan parsial pada pelajaran kalkulus semester 1 ya. Jadi ketika kita kuliah dulu semester 1 itu ada namanya pecahan parsial ya, pecahan parsial. Ya, pecahan parsial itu pada pelajaran kalkulus ya semester 1. Nah, untuk sampai sini saya cukupkan sekian ya. Nanti kita akan teruskan karena ini panjang. Kita akan panjang di berikutnya ya. Nanti saya akan teruskan lagi. Untuk saat ini saya cukupkan sekian, nanti kita teruskan di video berikutnya.